Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Budi harap kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Yuk kita belajar lagi bareng Budi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ketiga. Namun sebelumnya kita simak dulu ya tujuan pembelajaran kali ini. Anak-anak, yuk kita perhatikan di sekitar rumah kalian. Ibu yakin pasti banyak sekali tanaman-tanaman yang hidup. Tanaman-tanaman itu sendiri memiliki ciri-ciri khusus. Dan tentunya habitatnya juga berbeda-beda. Habitat itu sendiri apa dulu anak-anak? Ya, habitat adalah tempat tinggalnya. Ada yang bisa hidup di air, ada yang mampu hidup di tanah yang kering, ada yang hidup di tanah yang lembab, dan masih banyak lagi. Tumbuhan itu sendiri beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Yuk kita pelajari satu persatu. Masih ingatkah kalian dengan teratai? Teratai pernah kita bahas di pembelajaran yang lalu. Teratai adalah tumbuhan yang hidup di air. Bagaimana kemarin ciri-cirinya, masih ingat tidak? Ya, salah satunya teratai memiliki daun bundar dan lebar. Tujuannya adalah untuk mempercepat penguapan. Teratai juga memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Teratai adalah salah satu contoh tanaman yang hidup di air. Nah, cirinya juga akan berbeda dengan tanaman yang hidup di lingkungan kering atau bahkan di lingkungan yang lembab. Nah, berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 5 jenis. Kita lihat yuk. Yang pertama yaitu hidrofit. Jenis tumbuhan ini mampu hidup di permukaan air. Yang kedua adalah higrofit. Jenis tumbuhan ini hidup di lingkungan lembab. Yang ketiga adalah xerofit. Jenis tumbuhan ini mampu hidup di lingkungan kering seperti padang pasir. Sedangkan yang keempat adalah halofit. Jenis tumbuhan ini hidup di lingkungan asin seperti pantai ataupun laut. Yang kelima yaitu mesofit. Jenis tumbuhan ini bisa hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Kita pelajari lebih lanjut yuk. Tumbuhan ini adalah tumbuhan yang hidup di tempat basah atau malah hidup di permukaan air. Sesuai dengan kata hidro yang artinya air. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit adalah terapung di atas air, mempunyai permukaan daun yang lebar, batangnya mengembung seperti berongga berisi udara sehingga bisa membuat mengapung di air seperti pelampung. Akarnya kecil sehingga air mudah menyebar ke seluruh daun. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai tadi, ada lagi kangkung ataupun enceng gondok. Yang berikutnya yaitu tumbuhan higrofit. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang bisa bertahan hidup di daerah yang lembab. Biasanya tumbuhan ini hidup di hutan. Ciri-ciri dari tumbuhan higrofit adalah berdaun tipis dan lebar, mempunyai banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Contohnya adalah pakis, tumbuhan paku, dan lumut. Yang ketiga adalah xerofit. Ini adalah tumbuhan yang beradaptasi terhadap lingkungan hidup yang panas dan kering. Seperti misalkan padang pasir. Tumbuhan ini sangat
tahan dengan udara yang kering dan kurang air. Ciri tumbuhan xerophyt adalah permukaannya dilapisi lapisan lilin. Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Ukuran daunnya kecil dan biasanya berduri untuk mengurangi penguapan juga. Tumbuhan ini punya akar yang panjang, gunanya untuk mencari air sampai ke dalam. Batangnya juga tebal yang berguna untuk menyimpan cadangan air. Beberapa contoh tumbuhan xerophyt adalah kaktus, lidah buaya, adenium, dan buah naga. Berikutnya yaitu halophyt. Tumbuhan halophyt adalah tumbuhan yang tahan hidup di tempat asin seperti pantai atau laut. Tumbuhan ini tahan terhadap lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Ciri-cirinya yang pertama punya akar yang sangat kuat. Separuh badannya biasanya tergenang di air. Akarnya akan tertanam di bawah air dan ada yang di permukaan air. Contohnya adalah pohon bakau atau yang biasa dikenal dengan mangrove. Yang terakhir yaitu mesofit. Nah, kalau mesofit ini adalah tumbuhan yang biasa hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Tumbuhan ini mudah ditemukan di lingkungan tempat tinggal kita. Mesofit ini ada yang masuk dalam golongan tumbuhan berkayu, ada juga yang rerumputan. Ciri-ciri tumbuhan ini adalah akarnya tumbuh pesat dan bercabang. Daunnya biasanya tipis dan lebar, serta stomatanya biasanya berada di bawah daun untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Contoh tumbuhan mesofit ini adalah pohon mangga, rambutan, ataupun rerumputan, juga pisang dan pepaya. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan juga perlu menyesuaikan diri dan melindungi dirinya. Berikut ini beberapa cara unik tumbuhan dalam beradaptasi. Yang pertama adalah meranggas atau dikenal dengan menggugurkan daun bagi tumbuhan, merupakan bentuk adaptasi tumbuhan terhadap pergantian musim. Menjelang musim panas atau kemarau, beberapa jenis tumbuhan seperti jati, randu, sengon, kedongdong menggugurkan daunnya. Jenis-jenis tumbuhan tersebut menggugurkan daunnya dengan tujuan mengurangi penguapan air dari daun. Akan tetapi pada musim semi atau penghujan, daun-daun akan muncul kembali sebagai respon terhadap besarnya asupan air yang dapat diterima untuk fotosintesis. Bunga mawar merupakan tumbuhan berduri untuk mempertahankan diri dari pemangsanya. Ada lagi tumbuhan putri malu yang menutup daun apabila mendapat rangsangan, juga merupakan bentuk dari pertahanan diri. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu-bulu yang tajam tersebut terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Hal itu juga untuk menghindari dari pemangsanya. Selanjutnya, tugas untuk kalian tentukan cara tumbuhan menyesuaikan diri dan juga cara tumbuhan melindungi diri. Kalian bisa menggali informasi dari berbagai sumber. Pilihlah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri. Pergunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu. Untuk selanjutnya, kita akan mengulas kembali tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan mempelajari beberapa tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno yang merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Kalian bisa membaca sendiri untuk ulasannya. Berikutnya ada Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta
yang ikut menandatangani teks proklamasi. Berikutnya ada Ahmad Subarjo. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Dilanjutkan Laksamana Tadasi Maeda, adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Berikutnya ada Soekarni Kartodiwiryo. Beliau adalah pemuda yang mengusulkan bahwa yang harus menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ibu Fatmawati, yang juga istri dari Presiden Soekarno, yang berjasa dalam menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan. Dan yang terakhir ada Sayuti Melik. Beliau berperan sebagai pengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Itu tadi beberapa tokoh yang sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masih banyak lagi tokoh-tokoh yang juga berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Kita tidak akan bisa menikmati kemerdekaan. Nah, sekarang sudah sepatutnya lah kita sebagai generasi penerus bangsa mengisi kemerdekaan yang telah dicapai oleh para pahlawan dengan cara belajar dengan giat. Bagaimana anak-anak, pembelajaran kali ini? Menarik bukan? Ibu harap akan semakin menambah pengetahuan kalian. Sekian dari Bulia, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.